Melanjutkan kisah karya S.H. Mintardja yang berjudul Suramnya Bayang-Bayang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Iswari pun kemudian meninggalkan kakeknya. Demikian ia sampai di dalam biliknya, maka ia pun langsung merebahkan dirinya di pembaringannya. Namun demikian matanya sama sekali tidak dapat dipejamkannya. Semalam suntuk Iswari bebani oleh pertanyaan kakeknya yang terasa sangat sulit untuk dijawabnya. Tapi dengan demikian mau tidak mau ia harus mulai menilai seorang laki-laki muda yang bernama Wirodono, anak Ki Gede yang kelak akan menggantikan kedudukan sebagai kepala tanah Perdikan Sembojan. Sebagai seorang gadis yang hidupnya lebih banyak terpisah dari pergaulan yang besar, maka Iswari merasa sangat sulit untuk menentukan sikap. Ia selalu disambut oleh pengertian bagaimana dikatakan oleh kakeknya, bahwa pada suatu saat setiap orang akan sampai pada suatu keadaan seperti yang dihadapinya. Seseorang tentu akan kawin dan melanjutkan hadirnya anak-anak manusia yang akan meneruskan sejarah hidupnya. Karena itu, maka dalam kesulitan untuk menentukan sikap, Iswari menjadi pasrah kepada nasibnya. Ia memang tidak ingin memilih jika seorang laki-laki akan hadir di dalam hidupnya, maka ia akan menerimanya dengan segala senang hati, asal masih dalam batas-batas kewajaran. Dengan demikian, ketika keesokan harinya kakeknya memanggilnya, maka Iswari telah memutuskan untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada kakeknya saja. Kyai Bodro menarik napas dalam-dalam, tapi ia mengerti sepenuhnya. Cucunya memang tidak akan menentukan sikap apapun. Ia tentu akan bersandar kepada keputusan yang diambil oleh Kyai Bodro. Yang kemudian dibebani oleh perasaannya adalah Kyai Bodro. Ia tidak segera dapat menentukan sikap menghadapi persoalan cucunya itu. Namun Gandar kemudian berkata, "Kiai, bukankah Kiai dapat merasakan keikhlasan hati Ki Gede?" "Ya." Kyai Bodro mengangguk-angguk, namun ia tidak mengatakan jawabannya. Karena cucunya ada di antara mereka, tetapi di dalam hati ia berkata, "Aku percaya kepada keputusan hati Ki Gede, tetapi aku kurang mengerti sikap anak laki-lakinya." Namun dalam pada itu maka akhirnya Kyai Bodro pun telah disudutkan oleh suatu keadaan untuk mengambil sikap dengan keraguan-raguan yang masih saja bergejolak di dalam jantungnya. Maka ia pun kemudian berkata, "Baiklah Iswari, jika kau tidak berkeberatan, maka biarlah aku menghadap Ki Gede dan menyampaikan jawaban." Iswari tidak menjawab, tetapi kepalanya yang tunduk benar-benar merupakan suatu isyarat bahwa ia memang tidak menolak. Jawaban Kyai Bodro sangat menggembirakan Ki Gede, serta merta maka ia pun telah memanggil Wirodono untuk menyampaikan jawaban Kyai Bodro tentang cucunya. Wirodono mengangguk-angguk, tidak banyak yang dikatakannya pada ayahnya selain ucapan terima kasih. Namun dalam pada itu Kyai Bodro rasa-rasanya dapat juga membaca perasaan itu hambar. Tapi ia sudah menyatakan keputusannya, tidak mungkin baginya untuk menarik kembali.
jika ia tidak ingin memutuskan hubungannya dengan Ki Gede, yang menerima hal itu sebagai suatu kegembiraan. Dengan demikian maka pembicaraan di antara Ki Gede dan Kyai Bodro itu seakan-akan telah menjadi satu keputusan yang sudah sependapat. Bahkan Ki Gede pun kemudian berkata, "Kyai Bodro, buat apa kita menunggu terlalu lama? Kita sudah sependapat, anak-anak kita sudah bersedia. Maka sebaiknya segalanya terjadi dengan cepat, sebelum umurku ditelan oleh penyakitku." Ki Gede justru bertambah baik, berkata Kyai Bodro. "Tetapi aku sudah cacat. Keadaanku akan dapat berubah-ubah dengan cepat. Hari ini aku nampak sehat, besok mungkin keadaanku akan menjadi sangat buruk dengan tiba-tiba. Karena itu, mumpung aku masih berkesempatan, biarlah hari perkawinan anak-anak kita itu dilangsungkan lebih cepat," berkata Ki Gede. Kyai Bodro akhirnya menyerahkan segala-galanya kepada Ki Gede. Karena keadaan tubuhnya, maka Ki Gede ingin segera melihat anak laki-laki satu-satunya itu hidup sebagai seorang suami. "Aku sudah tidak pantas lagi untuk memimpin tanah perdikan ini," berkata Ki Gede itu di dalam hatinya. "Aku harus berani melihat kenyataan bahwa pimpinan tanah perdikan ini harus berpindah tangan. Apalagi anakku sudah cukup dewasa dan agaknya mempunyai kemampuan untuk melakukan bagaimana aku kehendaki, meskipun ada sedikit sifatnya yang perlu mendapat teguran." Dengan demikian maka Ki Gede pun dalam waktu yang pendek telah mengundang orang-orang tua di Sembojan. Agaknya Ki Gede benar-benar ingin melakukan niatnya cepat-cepatnya. Sementara itu Kyai Bodro masih berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mengobati keadaan Ki Gede yang sudah berangsur baik. Pada saat-saat terakhir, tangan dan kakinya sudah dapat bergerak. Kemudian perlahan-lahan Kyai Bodro telah dapat menyaksikan Ki Gede itu mencoba berdiri meskipun masih harus bertelekan tongkat. "Tuhan Maha Besar," desis Ki Gede itu pada saat menjelang hari-hari perkawinan anaknya. "Aku akan mendapat seorang menantu sebagaimana aku kehendaki. Sementara itu keadaan tubuhku menjadi berangsur baik." Sebenarnya lah Ki Gede sudah mulai dapat menapakkan kakinya dan mulai melangkah. Meskipun kakinya masih terasa sangat lemah, tetapi harapan untuk dapat mempergunakan kakinya itu menjadi semakin besar, meskipun tidak sebagaimana semula. Pada saat-saat Ki Gede benar-benar sudah dapat berjalan meskipun harus bertongkat, maka saat-saat perkawinan anak Ki Gede dengan Iswari itu pun akan segera berlangsung. Rumah Ki Gede di Sembojan telah mulai dibersihkan. Di halaman belakang orang-orang telah membelai kayu sebagai persiapan untuk kayu bakar. Dinding yang mulai kendor telah dibetulkan, sementara atap yang tiris telah diperbaiki. Beberapa orang memperbaiki pagar bukan saja halaman, tetapi juga kebun belakang. Namun dalam pada itu wajah Wirodono sendiri nampaknya masih saja hambar. Tidak ada gairah yang menyala di dalam dadanya menjelang hari perkawinannya. Bahkan seperti juga Iswari, Wirodono itu cenderung untuk melakukan perkawinan itu sebagaimana ia menjalani suatu kewajiban. Tidak ada ungkapan kegembiraan dan pandangan yang hidup bagi masa depan. Meskipun dengan nalar keduanya dapat menerima keinginan Ki Gede itu, tetapi seakan-akan perkawinan itu akan berlangsung tanpa jiwa. Tetapi Ki Gede tidak begitu menghiraukan keadaan itu. Baginya kedua orang yang berkepentingan sudah menyatakan kesediaan mereka. Apalagi pada saat-saat terakhir, Ki Gede benar-benar telah mampu berjalan dan mempergunakan tenaganya sebagaimana sewajarnya.
Tetapi tangan dan kaki itu tidak lagi mampu mengungkapkan ilmunya yang dahsyat, karena kaki dan tangannya itu menjadi terlalu lemah untuk mendukung kemampuannya yang sangat tinggi. Namun demikian, Ki Gede tidak terlalu banyak menghiraukan lagi. Ia ingin melihat anaknya kawin dengan seorang gadis yang memiliki kelebihan dari kebanyakan gadis. Bahkan tidak seorang pun gadis Sembojan yang memiliki kepandaian dan kecerdasan, apalagi keterampilan seperti Iswari. Dari menyapu halaman, mengambil air, menumbuk padi, tetapi juga memasak dan membersihkan isi rumah, dan juga kemampuan untuk bermain rinding dengan gending-gending melangut serta membaca kitab berisi cerita-cerita dan kidung puji-pujian. Ketika saatnya tiba, maka tanah perdikan Sembojan telah menjadi ramai di siang dan malam hari sampai 3 hari 3 malam. Hampir di Pedukuhan diselenggarakan keramaian dengan pertunjukan-pertunjukan. Di Pedukuhan induk suasananya benar-benar sangat meriah. Mereka ikut bergembira tanpa banyak mengetahui persoalannya. Sementara orang-orang tua mengalir tidak putus-putusnya ke rumah Ki Gede untuk menyatakan kegembiraannya. Ki Gede sama sekali tidak mau mengecewakan mereka. Dengan wajah yang jernih, diterimanya tanda ikut bergembira atas perkawinan anak kepala perdikan satu-satunya itu. Kelapa, beras ketan, sayur-sayuran, dan bermacam-macam barang hasil kerajinan, kain tenun yang paling baik yang dibuat oleh orang-orang Sembojan, terompah dari kulit, dan beberapa jenis barang yang lain. Perkawinan antara Wirodono dan Iswari benar-benar merupakan suatu perkawinan yang meriah. Dalam pada itu, bagaimanapun juga, kemeriahan saat-saat perkawinan itu berpengaruh juga terhadap kedua orang anak muda itu. Meskipun sebelumnya perkawinan itu terasa hambar bagi mereka, tapi dalam kemeriahan keramaian itu, wajah keduanya mulai nampak cerah. Wirodono menerima kunjungan anak-anak muda dengan guro yang segar dan tawa yang lepas. Sementara Iswari di dalam biliknya nampak tersenyum renyah, meskipun kepalanya lebih banyak menunduk daripada memandang orang-orang yang mengerumuninya. Meskipun Iswari bukan gadis Sembojan, tetapi rasa-rasanya ia sudah menjadi akrab dengan kehidupan di tanah perdikan itu. Agak meleset dugaan kakeknya bahwa kehidupannya mengasingkan diri akan menghambat usaha cucunya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di tanah perdikan itu. Meskipun demikian, berbeda dengan Ki Gede yang tenggelam dalam kegembiraan, maka Kiai Bodro berusaha untuk memperhatikan keadaan cucunya dengan seksama. "Bagaimana menurut pendapatmu, Gandar?" bertanya Kiai Bodro. Meskipun Iswari menerima keinginan Ki Gede, tapi nampaknya segalanya hanya pada permukaannya saja. "Tapi ia tidak merasa terpaksa, Kiai," jawab Gandar. "Mungkin pada suatu saat ia tidak dapat menolak karena berbagai pertimbangan, tapi tidak-tidaknya ia tidak merasa Kiai maksanya. Bahkan menurut pengamatanku, pada saat-saat terakhir, anak itu sudah mulai nampak gembira. Perlahan-lahan ia mampu menyesuaikan dirinya." "Syukurlah," Kiai Bodro menarik napas dalam-dalam. "Aku semula merasa cemas bahwa anak itu sulit untuk menyesuaikan diri. Tetapi ternyata tidak demikian, Kiai. Iswari berhasil menyesuaikan dirinya. Ia benar-benar akan menjadi seorang perempuan yang memiliki kelebihan dari perempuan-perempuan lain di Sembojan, sehingga ia akan mempunyai wibawa yang besar bagi istri seorang kepala tanah perdikan," berkata Gandar. "Mudah-mudahan segalanya terjadi seperti yang kau katakan," desis Kiai Bodro. Sebenarnya lah perkawinan antara Wirodono dan Iswari itu terjadi dengan sangat meriah. Ki Gede seakan menyatakan syukur atas kesembuhannya,
meskipun tidak dapat pulih seperti sedia kala. Demikianlah, maka saat-saat kedua orang pengantin itu ditemukan, halaman rumah kepala tanah perdikan Sembojan yang luas itu pun menjadi penuh sesak. Orang-orang Sembojan ingin melihat sepasang pengantin itu. Beberapa orang di antara mereka berdesis dengan penuh kekaguman. Benar-benar pasangan yang serasi. Wirodono dalam pakaian pengantin benar-benar nampak seperti Arjuna. Ya, sahut yang lain. Istrinya seperti Sembodro. Benar, meskipun agak kehitam-hitaman, berkata yang lain lagi. Hitam manis, bukankah Sembodro juga berkulit hitam manis? Sehingga ia disebut Roro Ireng, berkata orang yang pertama. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Menurut penglihatan mereka, pasangan pengantin itu benar-benar pasangan yang pantas. Bukan saja wujudnya, tetapi setiap orang Sembojan akhirnya mengetahui bahwa Iswari memiliki kepandaian yang tidak dimiliki perempuan pada umumnya di Sembojan. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang Sembojan sedang merayakan hari perkawinan putra tunggal Ki Gede Sembojan, maka dua orang yang tidak dikenal sehari-hari di Sembojan telah memasuki keramaian di halaman. Tidak seorang pun yang perhatikan, meskipun halaman rumah Ki Gede menjadi terang benderang seperti siang oleh obor yang terpasang di banyak tempat. Tetapi orang yang berdesakan itu sama sekali tidak memperhatikan siapa saja yang berada di sebelahnya. Bukan main, desis perempuan salah seorang dari kedua orang itu. Kawannya seorang laki-laki mengangguk-angguk, katanya. Satu keramaian yang sangat meriah, tetapi anak itu memang seorang yang cerdik. Dalam keramaian seperti ini untuk merayakan hari perkawinannya, ia tidak lupa mengerahkan pengawal-pengawal tanah perdikan untuk mengawati keadaan sampai ke ujung-ujung pedukuhan yang terpencil sekalipun. Ya, jawab yang perempuan. Tetapi itu adalah wajar sekali, Wirodono adalah anak tunggal, jawab perempuan itu. Keduanya pun kemudian terdiam. Mereka memperhatikan kedua orang mempelai yang sedang dipertemukan dengan upacara yang utuh. Perhatikan benar-benar, berkata yang laki-laki. Pengantin laki-laki itu adalah Wirodono. Dia adalah anak Ki Gede Sembojan yang telah membunuh pamanmu Kolomerto. Perempuan itu mengangguk-angguk, namun tiba-tiba saja ia berdesis. Anak itu memang tampan. Tampan atau tidak tampan, kok tidak berurusan, berkata yang laki-laki. Tugasmu membinasakannya dengan cara apa saja. Syukur kau akan dapat membunuh ayahnya, tapi agaknya sulit untuk melakukannya. Pamanmu pun tidak berhasil, bahkan ia telah terbunuh. Apalagi sekarang nampaknya ia sudah menjadi agak baik. Dan ternyata ia memang sudah dapat berdiri mendampingi anak laki-lakinya.